Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Meliasari, NPM akhir 057 dari kelas N Statistika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan metode statistik regresi linier sederhana menggunakan judul Pengaruh Iklan Online Handphone Samsung terhadap Kesadaran Merek pada Masyarakat Kota Surabaya. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu jenis dan teknik pengambilan data, yang kedua uji hipotesis dan uji regresi sederhana, lalu hasil kuesioner atau data mentah, lalu yang keempat pengolahan data untuk mencari nilai regresi, dan yang kelima interpretasi data, lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama ini jenis dan teknik pengambilan data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif atau menggunakan angka. Lalu untuk sumber datanya sendiri, yaitu secara primer atau harus secara langsung untuk bisa mencari sampel. Dan untuk bentuk pencarian data yaitu menggunakan kuesioner atau dalam bentuk G-form. Selanjutnya teknik pengambilan data yang diterapkan yaitu menggunakan stratified random sampling, yaitu membagi anggota populasi dalam beberapa sastra atau subkelompok, di mana anggota setiap sastra ini bersifat homogen. Kemudian sampel dipilih dari masing-masing sastra. Untuk populasinya sendiri yaitu pengguna aktif internet di kota Surabaya, lalu sampelnya diambil dari 40 orang yang aktif dalam penggunaan internet dengan kategori usia remaja, dewasa muda, dan dewasa. Adapun kriterianya yang diambil untuk sampel sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang berdomisili di Surabaya. Yang kedua, masyarakat yang mengetahui iklan online handphone Samsung. Lalu yang ketiga yaitu pengguna aktif internet berusia 12 sampai 45 tahun. Selanjutnya, uji yang digunakan untuk menghitung yaitu ada uji hipotesis dan juga uji regresi sederhana. Yang pertama, uji hipotesis yaitu asumsi atau dugaan awal untuk mengetahui data tersebut yang diajukan diterima atau ditolak. Dengan ketentuan sebagai berikut. Berdasarkan terhitung, jika F itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Lalu selanjutnya berdasarkan signifikansi, jika p-value kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Lalu untuk uji regresi linear sendiri, pengertiannya yaitu metode statistika yang digunakan untuk mencari tahu seberapa kuat pengaruh satu variabel bebas independen terhadap satu variabel terikat atau dependen. Di sini variabel bebasnya itu yaitu iklan online sebagai variabel X, lalu untuk variabel terikatnya yaitu kesadaran merek untuk variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil kuesioner atau data mentah. Sebelum itu saya akan menunjukkan kuesioner yang saya buat. Berikut ini adalah kuesioner yang saya terapkan untuk mengetahui pernyataan responden. Di sini ada pembuka, lalu kriteria yang digunakan untuk mengumpulkan sampel, lalu juga ada pertanyaan. Berikut ini adalah jawaban dari beberapa responden. Secara keseluruhan, hasil dari pernyataan responden saya rangkum di tabel berikut ini. Lalu, selanjutnya kita akan ke tahap pengolahan data untuk mencari nilai regresi. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu kita ambil dari hasil dari skala Likert dari tabel berikut ini. Berikut ini adalah skor dari beberapa kategori. Ada juga persentase. Ini adalah nilai untuk variabel X, di mana setiap responden ini dari pertanyaan 1, 2, 5 dijumlahkan yaitu sebesar 11, lalu skornya 92, maka sangat setuju. Semua ini dilihat dari persentase dan juga skor dari tabel berikut ini. Lalu selanjutnya, yang ini adalah iklan online untuk variabel X ya. Lalu yang selanjutnya, yang sebelahnya ini yaitu untuk variabel Y. Nah, dari keseluruhan tersebut bisa kita ambil dari jumlah skor dari masing-masing
variabel X yaitu iklan online dan juga kesadaran merek atau variabel Y dari jumlah skornya. Lalu kita masukkan untuk bahan data input nantinya akan digunakan untuk perhitungan di kalkulator statistik Kingdom. Berikut ini adalah data inputnya. Nah, saya akan menunjukkan keseluruhan dari presentase jawaban dari responden sebesar 40 sampel tersebut. Yang pertama untuk variabel X, terjawab bahwa 47,5% menjawab sangat setuju, lalu 50% menjawab setuju, 2,5% menjawab tidak setuju. Lalu untuk variabel Y atau kesadaran merek, sebanyak 20% menjawab sangat setuju, 57,5% menjawab setuju, dan 22,5 menjawab tidak setuju. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bunyi H0 dan H1. Yang pertama H0, tidak ada pengaruh signifikan dari banyaknya iklan online handphone Samsung terhadap kesadaran merek di kota Surabaya. Maka H1-nya kebalikannya. Jadi H1 ada pengaruh signifikan dari banyaknya iklan online handphone Samsung terhadap kesadaran merek di kota Surabaya. Nah, di sini kita ke tahap step perhitungan. Mula-mula kita copy terlebih dahulu nilai dari masing-masing variabel. Lalu kita copy ke aplikasi. Ini untuk variabel X. Lalu variabel Y. Lalu kita klik calculate. Nah, berikut ini adalah hasil dari perhitungan pada kalkulator statistik Kingdom. Di sini ada persamaan linear yang hasilnya negatif. Ini menandakan bahwa hubungan antara X dan Y ini nanti dalam linearnya pun hubungannya akan negatif. Bisa dilihat dari bentuknya, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini artinya yaitu peningkatan dalam variabel X atau iklan online ini berhubungan dengan penurunan pada variabel Y atau kesadaran merek. Selanjutnya, ini adalah residual plot, di mana bisa kita lihat titiknya ini menyebar, yang artinya residual itu acak atau tanpa bentuk pola tertentu, tanpa membentuk pola tertentu. Yang artinya regresi yang digunakan itu sudah tepat atau tidak ada masalah serius dengan asumsi dasar regresi linear, atau bisa disebut ini sangat kuat hubungannya. Selanjutnya diketahui R kuadrat sebesar 0,7014, ini berarti 70,1. Variabel Y ini dijelaskan oleh variabel X. Lalu untuk koefisien regresi atau R ini sebesar 0,8373. Ini artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y ini sangat tinggi atau sangat kuat. Dan ini berdasarkan skala Guilford ya. Nilai yang berada di rentang 0,8 sampai 1 ini menandakan pengaruh tinggi. Lalu kita lihat di sini ada p-value sebesar berikut ini. Ini kalau disederhanakan hasilnya yaitu 0,1614, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,5. Berarti kita akan menolak H0, yang artinya ada pengaruh signifikan dari banyaknya iklan online handphone Samsung ini terhadap kesadaran merek di kota Surabaya. Selanjutnya, di sini kita lihat residual normality.
Shapiro Wilk p-value equals sebesar 0,002921. Nah, hasil ini menandakan bahwa kurang dari 0,5. Maka dapat dinyatakan distribusi tidak normal karena Shapiro-Wilk-nya kurang dari 0,5. Kemungkinan hal tersebut karena sampel yang begitu kecil atau terbatas. Maka untuk menghindari distribusi yang tidak normal ini, bisa diterapkanlah pengambilan sampel dengan beberapa syarat untuk bisa menghilangkan distribusi tidak normal ini. Dari keseluruhan tersebut, ada juga uji hipotesis, yaitu menunjukkan bahwa H0 ini ditolak. Maka, kemungkinan F hitung ini bakalan lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian, terbukti ada pengaruh signifikan dari banyak iklan online handphone Samsung terhadap kesadaran merek di kota Surabaya. Nah, ini, we reject H0. Baik, dari keseluruhan hasil, dapat disimpulkan, ditemukan bahwa iklan online memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan persepsi positif dan peningkatan kesadaran merek Samsung. Nah, ini bisa dilihat dari analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan adanya hubungan langsung yang sangat kuat antara variabel iklan online dan kesadaran merek dengan koefisien regresinya yang tinggi yaitu sebesar 0,8375 dan juga R kuadratnya itu sebesar 70,1%. Ini menegaskan bahwa iklan online Samsung atau iklan online handphone Samsung ini efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi masyarakat kota Surabaya dalam meningkatkan kesadaran merek. Oleh karena itu, strategi pemasaran melalui platform online dapat terus dikembangkan untuk memperkuat citra merek Samsung di pasar yang semakin digital ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.